Kalau misalnya ibu masih ada, ya palingan nggak bakal nggak bakal tinggalin, pasti selalu jagain waktu sakit, selalu jagain di rumah, selalu jagain di rumah sakit. Ya sukses ke Rauna nih. Ini kan acara ngewarkong, ngobrol ngalir gitu, live di Iya. TikTok. Nah, kita baru pertama kali tentang episode ke-1 tentang curhat kehidupan. Bisa sharing-sharing pengalamannya tentang curhat ya kehidupan lah. Ada masa sedih, ada masa bahagia, atau tentang percintaan atau apapun. Nanti setelah ini mau di-upload ke YouTube gitu. Oh, Jangan lupa di fallback dulu deh. iya bang nih. Oke. Silakan Mbak, boleh diceritakan kisah-kisah tentang kehidupannya? Atau lagi Aduh, sedih, rumit. lagi butuh uang atau gimana? Aduh, Atau butuh uang selalu perasaan? pastinya. Oh, kerja makanya. Aduh. Oke. Jadi kalau masalah kehidupan Mbak ini lebih ke masalah keluarga. Oke. Iya, masalah gimana yang mau dijelasin. Jadi kan keluarga baru belum lama ini kan ibu aku meninggal. Innalillahi wa Terus inna ilaihi raji'un. iya, Boleh di skip dulu sebentar? iya, Boleh di skip dulu sebentar? apanya? Boleh di skip dulu sebentar? Saya mau bicara. Boleh? Silahkan. Oke. Nama ibunya siapa? Nama ibunya Ibu Meike. Nih ke agamanya. Agamanya agama Kristen. Oke, kita ngeluangin waktu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, boleh kan? Kita luangin waktu Boleh. untuk almarhum Ibu siapa tadi tuh? Ibu Hesti. Bu Meike, berada Ibu Hesti. Oke, siap. Yang enggak kan nama anaknya kan Hesti kan ini yang lagi bicara Iya. sama saya kan? Nah, Iya. Ibu Meike, yuk kita doakan sebentar, cuman waktulah 5 menit gitu aja. Boleh kan ya? Boleh. Oke. Kita berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Oke, makasih banyak ya. Semoga almarhum tenang di sana. Ya, terima kasih. Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya. Ayo. Iya. Ya, jadi sorry banget. ya. Sorry banget, bukan bikin sedih ini, cuman untuk berdoakan untuk yang sudah tidak ada gitu. Iya. Oke, lanjut. Jadi kan belum lama ini sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu kan ibu saya berpulang. Jadi nah, jadi di keluarga itu kan ada kita 4 kakak adik ya. Ada kami berempat kakak adik. Tapi kalau bapak masih ada. Jadi terus ada perselisihan sedikit lah masalah kalau dibilang belum jadi hak anak-anak kan, soalnya kan bapak masih ada. Iya. Nah, terus ada perselisihan antara kakak kami yang tertua sama kakakku yang kedua sama aku. Kalau aku kan ketiga. Ya kami masih ada adik satu cowok. Jadi cuman kan karena nggak bisa sering tukar cerita sama adik, jadi ya kita bertiga yang saling beradu. Kalau dari diri sendiri sih nggak terlalu pusing.
Maksudnya kan masih ada bapak, jadi nggak terlalu diambil pusing masalah. Kalau bisa dibilang kan, kalau misalnya eh, masalah tanah gitu kan, kalau misalnya orang tua udah nggak ada. Iya, Tapi kan kalau masih dipikir-pikir kan, kalau bapak masih ada itu kan belum tentu jadi hak anak-anak ya. betul betul betul. Karena bapak masih ada, cuman dari yang beberapa bulan ini selalu jadi masalah Masalah. di kakak beradik, apalagi kakak yang paling tua tuh selalu selalu masalahin ke kita adik-adik. Ya sebenarnya kakak paling tua sama yang kedua juga sih yang sering adu mulut cuman masalah itu, tapi kan siapa yang suka dilihat orang, apalagi sampai di statusin, dibilangin ke orang ini orang itu, jadi kayak pas kehilangan ibu jadi keluarga tuh kayak jadi gimana ya bilangnya, pokoknya Betul betul. jadi mau bilang berantakan belum berantakan juga sih, cuman kalau kalau gitu kan tetap ujung-ujungnya bentar paling udah saling 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 marah-marahan lah, ntar yang kakak adik berubah jadi kayak orang asing kan. Sebenarnya itu sih yang jadi masalah karena kekeluargaan Oke. itu. Berarti permasalahannya ada di ini ya, masalah tentang harta ya. Iya, Oke oke oke. Tapi sampai sekarang masih berarti ya. masih. Oke. Berarti kalau boleh ditanya, boleh nanya ya, ibu meninggalnya baru-baru atau udah lama atau gimana? Dari bulan apa, tahun lalu dari bulan November. Cuman masalah ini harta apa sekarang diungkitnya atau gimana? Kalau masalah harta sih kayaknya pas ibu masih ada juga udah dipermasalahin, cuma kan eh, waktu itu ibu masih sempet, kalau bilangnya ibu aku kan itu orangnya keras ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang mau gimana gimana tetap ibuku yang maju, yang bilang ini. Jadi masih bisa dibilang masih, kalau masih ada ibu nggak bakal jadi serumit sekarang pas dia nggak ada. Oh oke oke oke. Karena yang haknya ada gitu kan ya. Hah? Ya, Karena yang kenapa? haknya karena yang haknya ada gitu kan. Kalau ada ibu kan nggak pada langsung dia yang maju di depannya kan. Iya, Oke. Nah, sedangkan ibu sudah tiada dan sekarang ngungkit-ngungkit masalah ya tentang kekayaan lah. Maksudnya tuh warisan berarti ya disebutnya. iya. Nah, terus yang maju ke depannya sekarang udah nggak ada atau gimana? Yang ada yang mempertahankan. Kan biasanya gini ya, di dalam lingkungan itu ada yang mau mempertahankan, ada yang ingin dijual semuanya, ada yang ikut-ikutan, gitu kan? Nah, di posisi yang SD ya, SD sekarang ini gimana kondisinya? Kalau ke aku sih lebih ikut-ikutan aja. Terus enggak ikut-ikutan aja sih. Cuman kalau misalnya kan bapak masih ada, jadi otomatis kan hak itu kan masih di bapak. Jadi aku ikut, tapi kata bapak bukan kata kakak aku yang paling tua atau kakak aku yang kedua. Oke. Soalnya yang sering permasalahin kan masalah harta itu kan kakak aku yang paling tua sama yang kedua. Oh, yang mempermasalahin emang anaknya berapa? Anaknya Empat. 3. Oh, 4. Empat. 4 berarti kakak yang pertama itu yang pengen ya ingin warisan, terus yang anak yang kedua ingin warisan. Kalau anak Atau yang tidak? kedua bukan ingin sih, lebih ke gimana ya bilangnya, lebih ke ngurus kakak
paling tua aku jangan jangan seenaknya gitu. Soalnya Oh, kan oke. masih ada bapak Berarti gitu. yang mempertahankan yang kedua. Hmm. Terus yang ketiga, Kalau aku sendiri sih lebih ke bilang iya iyain aja, ikutin alur aja gitu. oke. Yang keempat, Kalau yang keempat kan sebenarnya dia kan yang paling bungsu, terus mhm. masih kecil, jadi dia belum terlalu gimana ya soal urusan kayak begini gitu. Oh, tapi sudah ngomong baik-baiknya sama kakak? Belum. Ki- Belum. Kalau ngomong baik-baik sih gimana ya, kalau mau ngomong baik-baik sama dia yang ada dia yang marah-marah, dia yang jadi nggak ada yang didengar sama sekali gitu. Oh, cewek atau cowok kakaknya? Cewek. Hmm. Ya, tapi kan maksudnya tuh gini, kalau masalah kan ini apalagi keluarga, gitu kan. Biasanya kan ada rembukan, ada musyawarah, kan itu kan lebih enaknya gimana, saling-saling memahami, saling mengerti gitu kan. Dan tiap tiap anak juga pasti beda-beda gitu kan. Karena ini masalah warisan ini ada yang benar-benar ingin menjualnya gitu kan, ada yang ingin memilikinya gitu kan, ada yang ingin mempertahankannya. Itu tergantung dua posisi sih, tapi yang lebih bagus itu yang mempertahankan, yang lebih bagus. Karena kalau masalah warisan yang udah-udah ya, ini secara pengalaman ya, kalau misal warisan benar-benar maksa dia ingin dan uangnya benar-benar nggak bisa bawa, itu ada akibatnya gitu kan, karena ada hukum alam kan. Itu sih. Berarti ini masalah tanahnya rumah atau tanah? Tanah. Kebun. Oh, kebun. Berarti lumayan luas kah? Bisa dibilang luas, ada beberapa. Berarti banyak. Kalau bisa dibilang bisa 3 atau 4 kebun yang ada sih. Oke. Berarti ingin memiliki, bukan ingin, maksudnya kan misalnya gini, kan apa ini ingin memiliki surat tanahnya jadi milik dia, apakah ingin dia kelola tanah itu gitu kan, kan beda kan. Kalau memiliki ya kayaknya bukan juga sih, tapi kalau misalnya mengelola juga nggak juga, cuman kayak gimana ya bilang, kayak ini kan gini kan apa, kan kalau kalau bapak kan masih ada. Iya. Nah, ini kakak yang kedua aku kan, misalnya dia punya adalah satu masalah gitu, ada satu masalah. Masalah Nah, pribadinya berarti ya. iya masalah soal kerjaan lah gitu. Oke. Yang intinya kan dia seperti kayak ada hutang gitu. Oke. Nah, Oke. kalau misalnya kan bapak masih ada, otomatis kan dia kakak aku kan anak dari bapak aku gitu. Betul. Bapak masih ada. Hmm. Nah, kalau misalnya bapak mau jual salah satu tanah, terus bantuin anaknya ini buat lunasin hutangnya gitu. Terus dipermasalahinnya sama si yang paling tua nih, bilangnya kalau misalnya kayak gitu, uang yang dibayarin di utangnya dia udah dihitung warisan, jadi nanti gini dia udah dapatnya udah nggak sama bukan sama, maksudnya sama kayak aku, adik aku atau kakak aku gitu, udah dipotong gitu masalahnya dibilangnya. Oke. Cuma kan kalau mau dibilang begitu,
memang harus dihitung dalam warisannya kalau misalnya membantu anaknya, padahal bapak kan masih ada Ya, gitu. itu mau bantu yang anak ke berapa? Kedua, Oke, yang mempermasalahin ke anak yang pertama. Oke, berarti agak sirik gitu ya. Berarti dia nah, dikasih, nah itulah kok dikasih lebih gitu kan. Padahal itu kan membantu kan, membantu anaknya. Coba kalau posisinya ada di anak pertama, pasti bapak juga membantuin kan. Nah itu kan. iya. Nah itu, oke oke oke. Paham kalau gitu, paham paham paham. Paham, oke oke. Siap. Begitulah. Tapi sekarang masih diungkit-ungkit atau gimana? Masih. Kalau sekarang sih udah mulai redahan, udah mulai biasa aja. Soalnya kan eh, mereka sempat nggak ngobrol, bahkan kakak yang tertua aku udah nggak pernah pulang ke rumah gitu. Oh yang Tapi kan, satu. ya, tapi kan beberapa hari yang lalu kan kakakku yang kedua kan melahirkan. Mm-mm. Terus eh, adalah ada masalah sedikit karena mungkin pas mau melahirkan, tapi masih ada gimana ya, dendam-dendam gitu kakak beradik. Jadi ya waktu melahirkan kemarin mereka udah sempat bertemu gitu. Kakak yang pertama udah sempat nemenin kakak aku yang kedua buat melahirkan. Sekarang sih udah mulai reda sedikit, cuman nggak tahu kan gimana lagi besok-besok. Soalnya kan selalu selalu aja terus-menerus tetap bakal jadi lagi. Oke oke. Tapi ya sekarang alhamdulillah udah mulai reda gitu kan. Udah tidak terlalu seperti dulu ya, kemarin-kemarin lah. Kalau Iya. kemarin-kemarin kan agak-agak lumayan panas atau gimana ya. Tapi ya Benar. semoga aja cepat baikan sih, itu intinya kan. Gak baik kalau masalah adik sama kakak kan. Kan harus jadi contoh buat adik-adik kan. Betul kan? Iya. Itu sih menurut saya ya. Itu sih. Oke. Jadi ya terus juga yang dihadapi sekarang ya paling rumit ya, paling 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 rumit ya itu ya. Satu ya Iya. ketinggalan ketinggalan apa, ditinggalkan ibu, itu yang paling berat kan. Betul kan, karena ketinggalan, kalau ditinggalkan ibu itu nggak ada gantinya. Mau harta segimana pun itu nggak ada artinya kan. Betul kan. Benar. Iya, karena waktu tidak akan bisa berputar kembali kan. Pasti ada rasa nyesel kan dalam diri, bener nggak? Benar. Serius. Ada kata nyeselnya gimana nih? Misalkan kalau ibu masih ada, mau gimana gimana gitu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Benar. Semoga ibu bisa nonton gitu kan. Nah, itu gimana. Rasa nyesel ya. Bagaimana ya, misalkan gitu kan, kalau ibu masih ada gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu masih ada, ya palingan nggak bakal nggak bakal tinggalin, pasti selalu jagain waktu sakit, selalu jagain di rumah, selalu jagain di rumah sakit. Sorry ya, sorry bang.
Ya kalau sebut selera nih. Aduh, gitu. Maaf ya, bukan tidak bermaksud gitu gitu kan, karena ingin benar-benar supaya tenang gitu. Enggak apa-apa. Dah. Sudah kayaknya. Siap. Ya, itu aja sih. Ya, karena aku ya sama, aku juga pernah temu sama orang yang udah tinggalin sama ibu cerita dikit ya. Ada teman dekat gitu kan yang ketinggalkan sama ibunya sendiri. Dia sampai ngomong dia, iya kalau udah ditinggalin ibu semuanya hilang, kerjaan mau apapun hilang, nggak ada artinya katanya. Itu sih, oh iya juga ya kalau dipikir-pikir kata saya. Emang bener-bener ya kalau ketinggalan ibu tuh ya waktu nggak akan bisa berputar kembali kan. Ya, ya, tapi ya itu udah rencana dari Tuhan, kita tidak bisa menolaknya kan. Yang semoga ibu ada di surga dan selalu ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih. Amin ya. Amin. Itu berarti ya yang tadi ya benar-benar ditinggalkan ibu. Yang kedua itu permasalahan ya dalam warisan, yaitu adik sama kakak dan keluarga ya. Itu sih yang paling ini. Oke, siap. Berarti lumayan berat juga ya dalam ini, dalam menghadapinya berat juga. Iya. Wow. Tapi yang kakak yang satu, yang kedua berarti udah nikah. Yang ketiga? Saya sendiri belum. Ya, oh belum. Berarti masih single. Apa udah ada calon? Belum, kalau bisa dibilang apa calon belum tahu juga. Cuman Ya. Iya. Ya gimana? Oh berarti udah berarti tidak single kan? Iya. Oke, semoga awet deh hubungannya. Ya. Amin. Ya semoga awet, bener kan? Rezekinya lancar itu. Terus yang keempat? Kalau yang keempat sekarang lagi kerja. Kerja. Berarti bisa sama belum nikah berarti ya? Oke, siap. Oke. Sorry ya, udah bikin nangis, udah bikin ini. Sorry mbak, makasih banyak dah sama-sama pengalamannya. Ini serius, soalnya pengalaman ini penting banget. Karena pengalaman itu sebutnya tuh guru, itu aja kata saya. Guru yang tidak bernilai lah, itu aja. Karena tidak bisa dibeli kan pengalaman tuh. Oke, berarti kakak sendiri masih udah kerja berarti ya? Belum. Enggak, rencana bulan depan. Udah. Oh, rencana depan berarti kerja di masih daerah sana? Masih daerah sana ya? Iya. Oke. Berarti rencana mau kerja di daerah mana? Maksudnya tuh bagian-bagian apa? Bagian jadi admin lah. Oke. Semoga lancar kerjaannya. Nyaman. Yang paling utama sih nyaman, itu aja. Karena kenapa? Karena banyak sekarang yang mental health yang kena ke dalam pekerjaan itu, yang kenanya mental health dalam lingkungan, itu aja sih. Karena saling gimana ya, saling menindih gimana itu kurang tahu sih, karena banyak orang yang tidak nyaman dalam pekerjaan sih.
Yang penting ya intinya nyaman sih. Ya semoga lancar. Oh ya, usianya berapa sih? 24. Masih muda. Udah tua. Masih muda lah. Enggak lanjut sekolah tuh gimana sih? Kalau lanjut sih sebenarnya bisa dilanjutin, cuman kan nanti takutnya berhenti di tengah jalan, jadi memutuskan nggak dilanjut. Berarti maksudnya itu lulusan kuliah atau Nggak lulusan? sampai SMA udah. Oke. Ngambilnya IPA atau apa? Kan sekarang kan SMA itu ada jurusan kan? Iya. Jurusannya maksudnya masuknya ke IPA, IPS atau apa? Komputer, Mhm. teknik komputer. Oke, siap kalau gitu. Makasih banyak. Iya. Semangat selalu, makasih banyak dan oke siap. Pesan-pesannya bagaimana untuk yang apa? Pesannya semangat aja buat yang lagi menjalani kehidupan, terus buat yang masih ada ibu dijaga, kalau misalnya ibu lagi sakit ditemani, diurus, begitupun bapak. Udah itu aja sih. Kalau gitu siap. Oke ya, terima kasih banyak untuk tadi namanya Hesti. Oke, makasih banyak untuk Hesti untuk sharing-sharing di acara ngewangkong ngobrol ngalor gitu, dan udah sharing tentang curhat kehidupannya. Dan ini saya akan upload ke YouTube, tidak keberatan ya? Iya, nggak apa-apa. Oke ya, nanti saya akan share linknya ke Ibu Hesti, Kakak Hesti ya. Iya. Iya, nanti Oke, di siap. share. Oke, siap kalau gitu. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Sama-sama.